wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk hadis nomor 3 dari kitab Arba'in An-Nawawi, yakni tentang arkanul Islam, tentang rukun Islam. Yang di hadis kedua kemarin sudah sedikit kita bahas tentang Islam. Sekarang kita tinggal mengembangkan saja, selain dari apa yang sudah saya sampaikan. Pengembangan dari pembahasan hadis ketiga ini saya ambilkan dari sebuah kitab punyanya Syekh Mustafa Al-Bugha, namanya Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi, di halaman 22 sampai halaman 23. Nanti jenengan bisa melihat lagi di itu, di halaman 22 sampai halaman 23 di Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi. Baik, hadis yang ketiga ini dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Seringkali sahabat ini dipanggil dengan Ibnu Umar. Panggilan beliau adalah Ibnu Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Apa kata Ibnu Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kalau ada kalimat sami'tu itu sudah betul-betul memang Ibnu Umar mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini rukun yang pertama. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat, menunaikan atau membayar zakat. Yang kelima, wa hajjil bait, haji ke tanah suci. Dan yang kelima, saumi Ramadan, puasa Ramadan. Nanti di riwayat yang lain haji itu diletakkan nomor 5
Haji diletakkan di nomor 5. Susunan semacam ini tidak perlu kita permasalahkan selama memang ada dalil yang mendukung. Ada dalil yang mendukung. 5 hal ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang sudah haji, tidak wajib bagi dia itu dipanggil Pak Haji. Kalau ada orang itu sholat 5 waktu, tidak wajib dia itu dipanggil Pak Sholat. Kalau ada orang itu sudah zakat, tidak wajib bagi dia itu dipanggil Pak Zakat. Semuanya rukun. Jadi jangan sampai nanti pulang dari haji kalau tidak dipanggil Pak Haji muring-muring. Kalau tidak dipanggil Umi, Abah muring-muring. Kalau tidak pakai peci putih tidak mau, ini salah kaprah. Baik, ada beberapa poin yang harus kita bahas di sini. Binaul Islam, yushabbihu Rasulullah SAW al-Islama alladhi ja'a bihi bil bina'i al-muhkam al-muhkami al-qaimi ala asasin wa qawaidin thabitatin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menarik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan Islam itu seperti bangunan. Seperti bangunan. Al-muhkami al-qaimi ala asasin wa qawaidin thabitatin. Jadi beliau menggambarkan Islam itu seperti sebuah bangunan yang memang betul-betul dia berdiri tegak di atas pondasi dan qawaid-qawaid yang betul-betul tetap. Dulu pernah saya sampaikan di hadis yang nomor 2 ya. Saya menggambarkan kayak seperti rumah, hanya untuk menggambarkan memudahkan saja. Masih ingat saya jenengan. Yang namanya rumah itu yang paling poin yang kita bangun lebih dulu itu adalah pondasinya. Pondasinya itu adalah syahadat itu. Makanya nanti akan saya bahas bahwa yang namanya amal itu gantungannya kepada akidah. Gantungannya kepada akidah. Kalau seseorang itu beragama, kalau akidahnya tidak benar, habis itu amalan itu. Habis. Maka Rasulullah menyebut seperti bangunan yang namanya Islam. Syahadat itu pondasinya, Bapak. Nanti akan saya bahas di akhir-akhir. Salat itu disebutkan oleh Nabi seperti tiang. Masih ingat dalilnya dulu saya sampaikan? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Yang barang siapa yang dia itu melakukan salat, mendirikan salat, berarti dia telah mendirikan agama itu. Kalau orang itu meninggalkan salat, maka berarti dia itu telah merobohkan agama. Tiang. Rasul menggambarkan pondasi itu adalah syahadat, salat itu adalah tiangnya. Kemudian puasa itu Rasulullah menggambarkan seperti junatun. Junatun itu kita paham benteng. Benteng itu yang melingkupi itu. As-shaumu junnatun, temboknya. Temboknya. Dan kemudian yang namanya zakat itu adalah atapnya, dan sementara haji itu adalah perabotannya di dalam. Orang membangun rumah kalau tanpa tiang susah. Berarti dia telah merobohkan yang namanya rumah tersebut. Orang membangun rumah tanpa pondasi tidak akan bisa berdiri. Orang membangun rumah tanpa tembok juga repot. Dan orang membangun rumah tanpa atap juga kerepotan juga. Dan kalau orang itu membangun rumah tapi belum bisa beli perabot, dia masih bisa tinggal di dalam. Masih tidak ada kursi, tidak masalah. Tidak ada meja, tidak masalah. Dia masih bisa di situ. Orang itu kalau umpamanya dia belum mampu untuk melakukan ibadah haji, tidak masalah. Karena man istata'a ilaihi sabila. Itulah Rasulullah SAW menggambarkan rukun Islam itu ya seperti itu. Maka dulu pas ketika ada orang-orang yang mengingkari zakat, maka oleh Abu Bakar As-Siddiq dia diperangi. Maka posisinya di nomor 2 ini. Irtibatu arkanil islami ba'duha bi ba'din. Irtibatu arkanil islami ba'duha bi ba'din. Jadi keterkaitan antara rukun-rukun Islam antara sebagian dengan sebagian yang lain. Mulai syahadat sampai haji itu ada keterkaitan.
Tidak bisa separuh diyakini, separuh ditinggalkan, tidak bisa. Lima-limanya harus diyakini. Makanya di sini dikatakan gini, nanti jangan disebut saya sebagai orang radikal ya. Man ata bihadhil arkani kamilatan kana musliman kamilal iman. Jadi barang siapa yang dia itu melaksanakan rukun-rukun ini, yakni rukun yang 5 tadi Pak, secara sempurna, maka berarti dia itu musliman, seorang muslim yang kamilal iman, yang sempurna imannya. Tapi waman tarakaha jami'an kana kafiran qit'an. Dan barang siapa yang meninggalkan 5 hal itu tadi secara keseluruhan ditinggalkan, kana kafiran qit'an, maka dia adalah orang yang kafir mutlak kekafirannya. Saya ngomong kafir itu radikal pun enggak? Enggak ya Pak ya? Enggak. Boleh enggak ngomong kafir? Boleh. Sehingga boleh jenengan itu mengkafirkan sesama muslim ketika tidak ada bukti bahwa dia itu kafir. Kalau jenengan menuduh sesama muslim itu kafir dan tidak ada bukti nyata kalau memang dia itu kafir, kekafiran akan kembali kepada diri kita. Tidak boleh kita mengkafir-kafirkan orang lain tanpa ada bukti yang konkret. Kita ini hanya mengajarkan ketika ada orang itu dia ini meninggalkan keseluruhan daripada rukun Islam, maka dia mutlak kafir. Wa man angkara wahidatan minha kana ghaira muslimin bil ijma'. Nah ini ya, barang siapa yang mengingkari wahidatan minha, salah satu saja di antara rukun Islam dia ingkar Pak, maka apa? Kana ghaira muslim bil ijma', maka semua para ulama berijma' bersepakat orang ini bukan Islam. Clear ya Pak? Berarti kalau bukan Islam itu artinya kafir. Ada orang satu saja yang dia ingkari, tidak yakin kalau sholat itu wajib, tidak yakin kalau sholat itu fardu untuk dia, kafir model semacam ini. Hukumnya murtad. Murtad. Kalau ada, dulu pernah saya tanyakan kepada jenengan, kalau ada orang itu dia yakin kalau sholat itu wajib gitu, tapi dia males, itu hukumnya apa? Iya. Apa hukumnya Pak? Dia yakin kalau sholat itu wajib, dia yakin sholat itu fardu ain, tapi dia tidak melakukan sholat karena males. Dulu pertanyaan saya sudah jenengan jawab dulu beberapa bulan yang lalu. Kalau ada orang itu sampai 10 tahun tidak sholat, itu jenenge males apa ingkar gitu? Ingkar, gak usah disolatin. Kalau saya sepakat begitu dulu, pernah kita bahas itu, tidak saya ulangi lagi. Jadi satu saja diingkari daripada rukun Islam. Kalau memang kita yakin bahwa kita orang Islam, itu hukumnya ghaira muslim bil ijma'. Wa man i'taqada biha jami'an, barang siapa yang meyakini biha, yang rukun Islam tadi, yakin Pak, dia yakin rukun Islam tadi jami'an, secara keseluruhan dia yakin rukun Islam itu yakin. Wa ahmala wahidatan minha, dan dia itu ahmala itu sembrono, males, bukan ingkar loh ya Pak ya, males. Satu dia males, wa ahmala wahidatan minha, dia males, dia membiarkan sembrono terhadap satu di antara rukun Islam, tapi ghairu syahadah, selain daripada syahadatain. Jadi yang dimaksud malas ini posisinya hanya pada poin 2, 3, 4, 5, bukan yang pertama. Tapi kalau orang itu sudah yang poin syahadat itu sudah dia males, sudah dia itu sudah ragu-ragu dengan semacam itu, tidak bisa ditolerir. Kenapa? Keyakinan kita bahwa ada Tuhan satu dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan meyakini bahwa Muhammad itu Rasulullah itu mutlak. Tidak boleh orang itu, saya kok masih ragu-ragu ya dengan kenabian Rasulullah. Nah, itu sudah otomatis itu. Saya kok ragu-ragu ya dengan ketuhanannya
Allah itu sudah otomatis ya, tidak bisa selain syahadat. Tapi kalau selain syahadat dia itu males kaslan, fahuwa fasikun, maka dia itu tergolong oposisinya fasik. Orang yang tidak sholat itu hukumnya fasik. Kalau orang itu nggak sholat hukumnya fasik. Kalau sudah fasik begitu, jangan dijadikan imam sholat. Kesehariannya jenengan tahu kalau dia tidak pernah sholat, dong-dongnya marang-ngono datang ke masjid, mau datang imam, tidak boleh, tidak boleh. Pak, sholatnya cuman maghrib tok pak, sholatnya maghrib tok nang masjid Gripik. Dan kita paham duhurnya tidak sholat, asarnya tidak sholat, isyanya tidak sholat, subuhnya tidak sholat. Jangan jadikan imam model begini nih. Jangan jadikan imam, bahaya jadi imam. Nanti kalau kita belajar tentang kriteria imam itu berat pak, berat kriteria imam itu nanti. Maka orang yang meninggalkan salah satu daripada rukun Islam dari nomor 2, 3, dan 4 karena males, maka itu hukumnya adalah fasik. Orang itu adalah hukumnya fasik. Wa man ata bil a'mali wa aqarra bi lisanihi mujamilatan fahuwa munafiqun. Dan barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan wa aqarra bi lisanihi, dan dia berikrar dengan lisannya, mujamilatan atau mujamalatan. Jamilatun itu apa toh Pak? Jamil kalau wong lanang jamil, ganteng kan itu ya, api. Lewong wedok jamilatun, nanti menjadi masdarnya mujamalatan atau mujamilatan. Yang dimaksud dengan mujamalatan itu dia melakukan amal itu hanya karena ingin dianggap baik. Salatnya dia datang ke Gripik itu niatnya cuman ben dianggap oh dia soleh, dia api. Maka fahuwa munafiqun, maka orang semacam ini namanya munafik. Nauzubillah min dzalik. Kita datang ke Gripik kan niatnya tulus loh Pak. Dulu pernah saya bahas di poin hadis yang pertama. Pas kebetulan pada waktu itu dibagikan yang namanya pisang. Ngajirinnya menggolek gedang tok. Dulu saya masih ingat betul gedangnya dibagi. Ngaji ke golek gedang tok. Jumatan mereka golek mangan tok. Jadi itu namanya mujamalatan. Kalau kita itu melakukan kebaikan tapi niatnya karena ingin dipuji sama orang, dihargai sama orang, dan dianggap baik, itu namanya munafik. Dan itu namanya riya. Dan itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Saya habiskan ya sampai nomor 5 tok. Nanti kita diskusi. Biasanya di sini nih pas ketika masuk adzan lanjut itu terbiasa atau adzan berhenti di sini. Langsung berhenti ya. Berarti meskipun pokoknya durung mari adzan masuk langsung berhenti gitu ya. Oh ya wis. Soalnya saya khawatir seperti yang di sana di Turen sana. Seperti di Turen. Saya enak-enak sudah kesepakatan kalau adzan tinggal sedikit diteruskan dulu. Tiba-tiba saya pas ketika masih menerangkan, masih megang mic, ada orang berdiri langsung adzan di belakang saya. Langsung tak taruh micnya itu, laptop tak matikan, pulang, tidak mau datang lagi saya. Adabnya tidak betul itu. Ini makanya saya tanya duluan daripada saya bablasan. Nomor 3, ghayatul ibadah. Ghayatul ibadati. Laisal muradu bil ibadati fil islami suwaruha wa ashkaluha. Ibu bapak, yang diharapkan, yang dimaksud daripada peribadatan di dalam Islam itu bukan hanya bentuknya saja. Suwarun itu bentuk, ashkal itu juga bentuk. Yang diharapkan oleh Allah itu sebenarnya bukan rukuk sujudnya itu sebenarnya, bukan. Tapi rukuk sujud itu harus tetap dilakukan. Pak maksud saya gitu Pak.
Dulu pernah saya sampaikan ada orang itu yang ngambil esensi tapi tidak mengambil bentuk. Ada orang yang mengambil bentuk tapi tidak mengambil esensi. Kalau ada orang mengambil esensi tapi tidak mengambil bentuk, itu seperti orang kejawen itu. Iso rasa sholat yang penting atine api. Lah itu berarti ngambil esensi tidak mengambil bentuk. Ada orang itu yang memfokuskan kepada bentuknya. Sholatnya getu, maca Quran yang gewetu, tapi akhlaknya tidak baik. Kayak seperti Khawarij yang dikatakan oleh Nabi, nanti di akhir zaman kalau kamu melihat nanti akan ada kelompok-kelompok yang peribadatan mereka bila dibandingkan dengan peribadatan kalian itu tidak ada seujung kukunya. Mereka ahli Al-Quran, tapi kata Rasulullah, Al-Quran itu hanya di mulutnya, tidak sampai kepada kerongkongannya. Iman mereka melesat daripada dirinya seperti anak panah yang melesat dari busurnya. Itu yang disebut adalah Khawarij. Mereka hanya mengambil bentuknya saja. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, baca Al-Qurannya bagus, tapi sesama manusia akhlaknya tidak baik. Ini berarti esensinya tidak ada, tapi bentuknya ada. Lah yang diharapkan oleh Allah itu ya bentuk sama esensi. Yang paling poin adalah sebenarnya maksud daripada ibadah itu bukan bentuknya, ya tak? Bukan bentuknya. Tapi bukan berarti bentuk itu tidak dilakukan, gitu loh Pak, maksud saya gitu Pak. Engkau jadi salah paham kalau saya ngomong begini, akhirnya jadi kejawen semua. Ndak boleh. Bentuk tetap jalan, tapi inti pokoknya bukan di bentuk, tapi di esensi. Maka wa inna ma'al muradu ghayatuha wa ma'naha ma'al qiyami biha. Jadi goyah itu semacam inti tujuan inti tujuan daripada beribadat itu adalah ma'naha ma'al qiyami biha, melakukan ajaran-ajaran dari bentuk yang dilakukan. Contoh, fala tanfa'u salatun la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak bermanfaat itu salat, yang salat itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sakjane ngene lho Bu, Bapak. Sakjane malih basa Jawa. Sebenarnya orang itu seharusnya semakin banyak salat, seharusnya akhlaknya juga semakin baik. Seharusnya begitu. Orang itu semakin banyak melakukan sholat berjamaah, seharusnya dia muamalahnya juga semakin baik. Itu maksudnya. Ya, kalau sholatnya gedu tapi karo tanggane tambah jahat, sholatnya gedu jamaahnya gedu tapi karo orang lain tambah suka berbuat dolim, itu berarti sholatnya itu tidak masuk. Clear ya Pak? Jadi patokannya sebenarnya ibadah itu ya perilaku, itu ibadah itu. Saya sempat ada pertanyaan dari seorang kepala sekolah, dia bilang, Ustadz, tetangga saya itu kalau ngaji rajin, ngadiri majelis taklim sana, menghadiri majelis taklim sini, tapi sama orang tuanya kok semakin berani, Pak. Sama orang tuanya semakin berani. Saya bilang itu gagal paham, Pak. Itu namanya gagal paham, gagal di dalam memahami esensi ibadah yang ada di dalam Islam. Seharusnya begitu. Alangkah indahnya kalau setiap orang Islam mengamalkan poin nomor 3 ini. Salate yo api, nang tonggo yo api, nang konco yo api, sesama muslim juga bagus. Ke orang itu juga punya menghargai, menghormati. Itu esensi daripada ibadah. Kalau ada orang itu sampai sujud, waduh salatnya nemen sampai badu ireng, sampai badu ngapal tapi perilakunya nggak benar, itu berarti ada yang salah. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Saya yakin ada sesuatu yang salah. Karena memang konteksnya semacam itu. Clear ya Pak? Yes. Kama la yufitu as-saumun, kama la yufitu saumun la yatruku fa'iluhu az-zura wal 'amala bihi.
Sama seperti halnya puasa itu tidak akan berfaedah ketika orang yang melakukan puasa itu tidak meninggalkan kata-kata yang tidak jujur, tidak meninggalkan kedustaan, bohong. Karena memang kalau orang berpuasa dia suka berbohong itu sudah Masya Allah, kata-kata yang tidak baik dan seterusnya ya. Jadi maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rukun Islam itu jangan dilihat bentuknya. Oh Pak, dia itu syahadat, berarti asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan itu. Walaupun itu harus dilakukan. Melakukan sholat, ruku, sujud, jentat, jedit, rono rene, ya, memang itu dilakukan, tapi esensinya bukan itu. Ya. Sama seperti orang ngaji seperti ini, Pak. Kanjeng Nabi ngomong begini, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang ilmunya bertambah tapi walam yazdad hudan, petunjuknya Allah itu tidak bertambah, akhlaknya tidak berubah, tidak bisa mengamalkan daripada ilmu yang didapat, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak bertambah dari Allah kecuali tambah jauh. Kayak seperti saya begini, ngajar ngaji, ceramah setiap hari, subuh ngaji, maghrib ngaji, ahad pagi sering ngaji, tapi kalau saya tidak berubah akhlaknya, saya kepada Allah bukan tambah dekat tapi tambah jauh, dan malah justru masuk ke nerakanya lebih dulu. Ayatnya apa? Shaf ayat 2 ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu itu tidak melakukannya? Dan kemarahan di sisi Allah itu begitu besar ketika kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mampu melakukannya. Iku ayatimu balik gitu. Kayak saya begini itu dalilnya yang menunggu. Kalau saya tidak mampu untuk melakukan apa yang sudah saya sampaikan ini, nanti jenengan akan melihat saya lebih dulu di neraka. Tapi orang mubalik pun juga begitu, bisa masuk ke surga lebih dulu, bisa masuk ke surga. Makanya jadi mubalik itu ya berat, ya luar biasa. Baik, clear Pak? Nomor 3. Jadi esensinya ibadah itu adalah perilaku, walaupun bentuk tetap harus dilakukan. Clear ya? Tak habiskan nomor 4 dan 5, setelah itu kita diskusi. Syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Laisat hadhil umuru al-madhkuratu fil hadisi hiya kullu syai'in fil Islam. Bukan dari perkara-perkara yang disebut di dalam hadis itu adalah hiya kullu syai'in fil Islam, itu segala-galanya di dalam Islam. Bapak Ibu, jenengan amati di situ jihad disebut atau tidak? Tidak kan? Birrul walidain disebut atau tidak? Tidak. Dan amalan-amalan yang lain tidak disebutkan oleh Allah di situ. Tapi yang disebutkan cuma 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Loh, kalau begitu amalan-amalan yang lain itu gimana? Maka dikatakan di sini bahwa yang 5 ini bukan segala-galanya di dalam Islam. Kenapa kok bisa disingkat oleh Rasulullah bahwa Islam itu 5? Maka wa inna ma iqtasara ala dzikriha li aham miyatiha, karena saking pentingnya 5 hal ini. Jihad itu sangat penting, ya tak? Tapi jihad itu adalah posisinya bagi orang-orang yang memang punya kemampuan. Tapi lek sholat, coba jenengan sholat. Sholat gak bisa berdiri ya duduk, duduk gak bisa berbaring, pakai gerakan tangan sambil tidur, entah miring atau terlentang. Gerakan tangan gak iso, tapi mripate iso ketip-ketip. Ya sholat pakai ketipan-ketipan mata itu. Mripate wis gak iso ketip-ketip, tapi otaknya masih jalan, maka dia sholat di dalam otaknya itu. Kalau otaknya sudah mati, hatinya sudah mati, ya sudah disolati kan gitu. Itu pentingnya sholat, sampai dalam keadaan bagaimanapun tetap sholat.
Lah itu makanya di konteksnya 5 hal ini sesuatu yang paling penting di antara Islam. Dan biasanya kalau 5 hal ini jalan, fa insyaallah nanti yang lain akan ikut jalan, Pak. Terutama yang salat. As-salatu imadu, apa namanya? Awwalu ma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Wa idza saluhat saluha sairu amali, wa idza fasadat fasadat sairu amali itu, Pak. Kalau orang itu salatnya bagus, yang lain nanti akan ikut jadi baik, Pak. Insya Allah. Kalau orang itu puasanya bagus, nanti akan ikut yang lain-lain. Kalau zakat orang itu bagus, nanti juga yang lain-lain akan jadi baik. Maka di sini ini, mohon maaf, rukun Islam itu bukan segala-galanya, tapi rukun Islam itu sebagai sesuatu yang paling penting di dalam Islam, dalam rangka untuk mengkait daripada amalan-amalan yang lain. Jadi boleh saya katakan begini, orang itu dilihat Islamnya baik atau tidak, lihat dari dia melakukan rukun Islam itu. Sepakat atau tidak, Pak? Orang itu Islamnya baik atau tidak, coba jenengan lihat dari rukun Islam itu. Coba aja lihat. Betul kan? Kalau jenengan sepakat, kita semuanya sepakat. Islamnya orang itu baik, lihat di rukun Islam dia melakukannya kayak apa. Saya katakan 5 hal, karena konteksnya esensinya bukan bentuk tadi. Nah, jadi insyaallah kita fokus kepada rukun Islam di sini ya. Wa hunaka umurun katsiratun ghairaha qala alaihi salatu wassalam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu bercabang menjadi 70 lebih. Saya punya kitab Mukhtasar Syu'abul Iman. Nanti kitabnya yang bagus itu Syu'abul Iman punyanya Imam Al-Baihaqi. Gede panjang. Itu berbicara tentang 70 lebih amalan-amalan di dalam Islam. Mulai sholat, mulai apa terus dibahas itu dengan dalil-dalilnya. Kita kepingin, saya juga kepingin beli kitab itu, tapi harganya mahal dan belum diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, memang mahal kitabnya. Syu'abul Iman panjang. Clear? Jadi rukun Islam ini ada sesuatu yang paling penting, harus kita lakukan semuanya. Harus kita lakukan semuanya. Nomor 5, setelah itu kita diskusi. Wa yufidu al-haditsu annal islama aqidatun wa amalun. Fala yanfa'u amalun duna imanin kama annahu la wujuda lil imani duna amalin. Hadis ini memberikan faedah sesungguhnya Islam itu adalah akidah dan amal. Islam itu akidah dan amal. Jenengan amati rukun Islam, paling poin pertama adalah syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bapak Ibu, kalau syahadatnya tidak benar, melenceng daripada syahadat, maka yang nomor 2, 3, 4, 5 dan amalan-amalan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya contohkan pergi ke dukun ya. Masih ingat, Pak? Masalah tauhid itu memang tak dengung-dengungkan masalah dukun. Banyak sekarang itu uskun. Apa uskun? Ustadz tapi dukun. Ustadz tapi dukun. Rasulullah pernah mengatakan, man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Rawahu Muslim. Barang siapa yang dia itu datang kepada dukun, arrafan itu saya terjemahkan dukun, tidak apa-apa ya. Walaupun para ulama menyebut bahwa yang namanya arrafan itu adalah orang yang ngaku-ngaku bisa mengetahui yang gaib, itu arrafan ya, atau kahinan. Orang yang mendatangi dukun, kata Nabi, barang siapa yang mendatangi paranormal dukun, dia bertanya kepada paranormal dukun itu, bertanya ya, cuman bertanya saja, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh paranormal dukun itu,
lam tuqballahu sholatu arba'ina yauman, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Lho iku mek takon tok lho. Itu bukti bahwa namanya Islam itu akidah dan amal. Ndak iso mek beramal tok tapi akidahnya lenceng, itu ndak iso, ndak bisa. Di masyarakat kita masih semacam itu. Jangan-jangan sholatnya tidak diterima oleh Allah. Masang tamimah jimat di atas pintu, ladang kuda, apa meneh pring peto. Pring peto dituku sampai ratusan juta barang. Jarine iso ndarakno sugih. Lek ana wong dodolan ngono nang aku tak balekno ngene, Pak. Lah lapo ora sampean gawe dhewe? Apa ora sampean gawe dhewe? Kenapa kok malah dijual sama orang, dipakai sendiri lah enak, tambah sugih sampean. Lapo sampean dodol ini. Kadang-kala kita harus pakai logika Pak tentang tauhid. Ada orang jual jimat supaya dagangannya laris. Saya bisa bilang, kenapa jimat itu jenengan jual? Buat aja jenengan untuk jenengan sendiri, jenengan kaya itu. Ngapain harus repot-repot menjual jimat itu? Nah, secara logika kan seperti begitu katanya. Pring petok kayak begitu dijual kayak apa? Masya Allah. Clear ya. Jadi akidah itu mempengaruhi amal yang kita lakukan. Wong kita datang ke paranormal, dukun tanya sesuatu, kita membenarkan 40 hari sholat tidak diterima. Lah kalau bagaimana kalau kita melakukan perdukunan dan paranormal itu? Lah tambah berpuluh-puluh sholat tidak diterima oleh Allah. Maka konteksnya kemudian, sehebat apapun ibadah orang itu, kalau dia itu musyrik menyekutukan Allah, habis total itu amalan itu. Rasulullah diingatkan oleh Allah, wala in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau itu menyekutukan Allah, maka semua amalan kamu itu akan hapus dan engkau akan menjadi orang yang rugi. Maka Allah pun mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Maka di sini fala tanfa'u amalun duna imanin. Amalan itu tidak punya manfaat dan tidak diterima oleh Allah kalau dia tidak punya iman, tidak punya akidah yang benar. Abu Thalib itu amalannya bagus tidak Pak? Abu Thalib itu amalannya bagus ya Pak? Abu Thalib itu belani Kanjeng Nabi. Ketika Nabi diboikot, Nabi dikriminalisasi, Nabi dikuyo-kuyo, sing belani Abu Thalib. Abu Thalib mengeluarkan hartanya untuk ngajari Rasulullah itu dagang, menikahkan dengan Khadijah. Luar biasa Abu Thalib. Abu Thalib masuk neraka. Percaya tidak? Abu Thalib masuk ke dalam neraka. Semua sepakat para ulama Abu Thalib masuk ke dalam neraka. Lalu kok bisa? Amalannya Abu Thalib begitu luar biasa, kalau ditimbang dengan amalannya orang sekarang ini, amalan kita tidak ada apa-apanya. Kenapa yang membuat Abu Thalib itu masuk ke dalam neraka? Ya akidahnya itu tadi. Dia menyekutukan Allah. Registrasi ya ora, daftar ya ora. Pokok anggar ono kuliah melok kuliah. Anggar kuliah terus soalnya petang tahun maru ujuk-ujuke dia tidak masuk wisuda, protes dia. Lu aku melok kuliah kok gak di wisuda. Lah maru digoleki. Lah sampean pernah daftar apa enggak ke kampus ini? Enggak. Pernah bayar gak ke kampus ini? Enggak. Saya cuma ikut kuliah-kuliah saja. Lah itu. Itu maksudnya, paham nggih? Kita ini ngelakoni amalan sing apik tapi tidak registrasi. Registrasinya orang Islam itu syahadat. Ngamali koyo ngopo, tapi kalau dia itu tidak percaya kalau Muhammad itu nabi, hapus amalan. Ngamalnya kayak apa? Kalau dia itu menyekutukan Allah, habis itu amalan. Saya yakin jamaah di sini sudah tidak suka dengan namanya dukun-dukun, ramalan-ramalan, tatayur, tiarah. Nanti akan saya bahas di sini di hadis yang nomor sekian, akan kita bicara tentang masalah itu nanti insyaallah. Apa hukumnya tiarah, tatayur, nogodino, apa no? Sebenarnya jenenge nogodino ya. Nogo tahu, nogodino, anggoro kasih, ngono-ngono kebaran akan kita bahas. Tapi lihat di syuting ini memang ya boy. Yang lihat banyak.
Jadi kama annahu la wujuda lil imani duna amalin, sama halnya seperti orang itu iman tidak akan terwujud kalau tidak ada amal. Daime percaya tok karo Gusti Allah tapi ndak salat, ndak iso. Ya kaya ngono iku mau lho. Wis ora usah salat, sing penting atine api, ndak oleh, ndak iso. Makanya saya katakan tadi sejak awal, bentuk sama esensi ya kudu mlaku bareng-bareng. Ada yang didiskusikan, silahkan. Monggo. Baik. Kemudian di kajian itu ada bacaan yang kami mungkin juga belum menjelaskan alasannya, itu bacaan sholawat di tahiyat pakai sayyidina. Terus beliaunya menjelaskan bahwa bacaan sayyidina itu untuk memuliakan. Jadi kalau manggil seseorang itu tidak jambal. Nah itu, ini pertanyaannya cuma apakah yang tidak pakai itu berarti tidak memuliakan? Sehingga yang selama ini kita tidak pakai, dengan penjelasan itu jangan-jangan kita goyah. Itu maksudnya ya, apakah memang penjelasan itu berdasarkan dalil atau tidak? Sayyidinanya itu. Baik. Pertanyaan seperti ini perlu dijawab atau tidak? Saya jawab dengan spekulatif ya. Bapak, Ibu, orang yang paling hormat kepada Rasulullah siapa? Orang yang paling hormat kepada Nabi itu siapa? Sahabat Nabi. Mereka orang yang paling hormat, paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai Bilal bin Abi Rabah itu sampai gak kuat adzan, gak mau adzan, karena setiap adzan dia nangis karena mengingat Rasulullah yang sudah wafat. Saya tanya, kalau mereka memang betul-betul menghormati Nabi, menghargai Nabi, mencintai Nabi sampai sedemikian rupa, pada zaman itu sampai rambutnya sampai disimpan, ya kan? Sampai sedemikian hormatnya. Pertanyaannya, para sahabat, ada ndak satu dalil saja para sahabat memakai itu? Ada ndak sahabat satu saja dalil dari perilaku sahabat yang mengucapkan itu? Tidak ada. Jenengan tidak akan menemukan. Apakah kita akan menuduh para sahabat itu tidak hormat kepada Nabi? Berani mengatakan begitu? Tidak. Maka saya hanya mengatakan begini, Pak. Kalau di dalam perkara tauqifiyah dengan perkara muamalah adalah sesuatu yang berbeda. Kalau saya mendudukan perkaranya begitu. Sahabat tanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, kaifa nusalli alaika?" Wahai Nabi, bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Ya, Nabi hanya mengatakan, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Pakai riwayat yang innaka Hamidum Majidnya 2 kali atau 1 kali. Itu perkara tauqifiyah. Perkara tauqifiyah, kita mengatakan kalau perkara tauqifiyah jangan ditambah-tambah. Kalau perkara di luar sholat, itu berbeda lagi. Itu berbeda lagi. Kalau di luar sholat perkaranya berbeda lagi. Ya, jadi para sahabat tidak melakukan itu sama sekali. Jadi Pak, itu jambal niki piye? Iki jambal Pak. Para sahabat jambal atau tidak? Para sahabat jambal kan? Nah, jadi perkara tauqifiyah berbeda dengan perkara muamalah. Itu saja jawaban saya, Pak. Clear. Jadi nggak usah goyah. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk perkara kita jadi iftitah antara kabiro dengan Allahumma ba'id baini. Itu nggak usah di kotak-kotak. Iftitah itu ada 10 macam. Jangan mau pakai Allahumma ba'id nih, monggo, pakai kabiro silahkan. Ya, pakai wajah tuh silakan, ada 10. Jangan sampai bilang kalau kabiro walhamdulillah itu punyanya orang NU, sementara Allahumma ba'id baini itu punyanya orang Muhammadiyah. Keliru, total keliru.
Akhirnya ngomong, kamu kok pakai Allah ma bait-bait ini, kamu Muhammadiyah ya? Ngaji ini turun tutup ki model ini. Terus yang Muhammadiyah yang ngomong ngono, kan kok gawe kabiro NU ya? Ngaji ini Muhammadiyah ini turun tutup ya. Lah gitu Pak, jadi jawaban saya spekulatif seperti itu. Jadi kan bisa berpikir lebih dalam. Ada yang lain? Nggih Pak, monggo. Gimana Pak maksudnya? Oh, itu ibaratnya kayak memangan jeruk itu sepo. Kayak seperti makan di Padang, mangan di Padang enak ya. Begitu metu kok Padang terus gak ono rasane apa-apa ya. Saya khawatir kalau itu adalah di antara tanda-tanda hati yang sudah mulai keras. Saya khawatir itu tanda-tanda hati yang mulai keras. Hati yang mulai keras itu lek di PP ya ora garing, dicelup ya ora jemek. Itu kayak seperti kalau saya pernah sampaikan di mana Nurul Hikmah ya tentang masalah ayat yang bunyinya begini kan. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Jadi kemudian hati kalian itu keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Jadi mohon maaf, di antara tanda hati sudah mulai kaku, sudah mulai keras, dia susah untuk menerima ilmu. Maka ilmu itu nurun. Ilmu itu adalah nurun. Begini loh Pak. Saya ibaratkan, Rasulullah mengibaratkan yang namanya hati itu seperti cermin. Lah wis bela. Ya apa? Gak apa-apa ya. Engko aja ana sing ngadan lho ya. Engko aku ngomong ora ana sing ngadan kaya dituren iki. Rasul menyebutkan bahwa hati manusia itu seperti cermin. Maka nanti akan ada kalimat kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Cermin. Ilmu itu nurun, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jenengan amati yang namanya cermin itu. Lek kalau cermin itu bersih, lek gawe ngoco ya penak ya. Sing ganteng ya tetep ketok ganteng, sing ayu ya tetep ketok ayu. Coba lek jenenge cermin tadi penuh karat kuwotor, sing jenenge wong ayu ngoco ning cermin iku ketoke ya burak. Sing ganteng ketoke ya burak. Itulah namanya nuktah atau nuktatun. Ketika di dalam hati itu sudah ada titik karat dari dosa dan seterusnya, dan itu tidak langsung dielap, maka ibaratnya cermin yang tidak pernah dibersihkan. Begitu cermin yang tidak pernah dibersihkan berkarat itu tadi kena yang namanya tadi cahaya, bisa memantulkan atau tidak? Tidak. Itulah hati. Rasulullah menyebut itulah hati manusia seperti itu. Ketika di dalam hati penuh dengan nuktah-nuktah, titik-titik dosa, dosa sombong, dosa iri hati dan macam-macam, maka cenderung namanya cahaya itu nanti masuknya akan tertolak. Makanya al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Tapi anak-anak SMP, SMA menggunakan hadis ini juga gawe ngerepek. Digawe ngerepek. Lho Pak, ngerepek itu ada sunnahnya. Apa dalile? Al ilmu nurun. Baik, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang penghafal Al-Qur'an, anak-anak yang ahli agama. Dan mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan umur kita ini diberkahi oleh Allah, istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan barokah untuk jihad di jalan Allah. Dan mudah-mudahan negara kita NKRI ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.